Wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 26 akan menjelaskan proses pengerjaan dari modul 2 Data Flow Diagram atau DFD dari praktikum Sistem Informasi Manajemen. Pada praktikum ini berisikan tentang permasalahan suatu struktur dari beberapa entitas, relasi, dan atribut yang berhubungan. Dalam modul ini terdapat studi kasus untuk praktikum yang menjelaskan DFD. Penerapan pembuatan DFD dimaksudkan agar bisa menyelesaikan permasalahan penjualan pulsa yang akan membuat data dari sistem penjualannya. Pada modul ini ditunjukkan bagaimana cara membuat sistem informasi sederhana menggunakan software Power Design. Di sini saya akan langsung menjelaskan dari proses pembuatan data flow diagramnya. Jadi saya akan menjelaskan data flow diagram itu sendiri. DFD atau data flow diagram merupakan gambaran grafis yang memperlihatkan aliran data dari sumbernya dalam objek, kemudian melewati suatu proses yang mentransformasikan ke tujuan yang lain yang ada pada objek lain. Menurut Kristanto pada bukunya yang terbitkan tahun 2003, data flow diagram merupakan suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang dikeluarkan dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Sedangkan menurut Jogianto Hartono pada bukunya yang diterbitkan tahun 2005, DFD merupakan diagram yang menggunakan notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. Berikut ada pengertian DFD menurut para ahli. Pertama ada Andre Kristanto. Menurutnya DFD adalah model proses data yang dibuat atau dirancang untuk menggambarkan aliran data, dari mana ia masuk dan kemana tujuannya. Kemudian ada Tata Sutabri, dia menjelaskan yaitu suatu network yang menggambarkan sistem secara otomatis atau komputerisasi manual serta gabungan dari keduanya. Penggambarannya disusun dalam bentuk komponen dengan aturan tertentu. Sedangkan menurut Jogianto Hartono, DFD yaitu suatu diagram yang menggunakan simbol atau notasi dalam menggambarkan sebuah sistem. Dan yang terakhir, menurut Wijaya, sebuah gambaran grafis yang menggambarkan serta memperlihatkan aliran data dari sumbernya dalam suatu objek kemudian ditransformasikan ke tujuan lain dalam objek lain. Fungsi DFD antara lain: 1. Menyampaikan rancangan sistem. 2. Ada menggambarkan suatu sistem. 3. Ada perancangan model. Kemudian kita lanjut ke simbol data flow diagram. Jadi di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol dari DFD. Yaitu yang pertama ada 4 buah simbol pada DFD yang masing-masingnya digunakan untuk mewakili: 1. Ada external entity atau kesatuan luar atau boundary data system. Digunakan untuk menyatakan suatu kantor, departemen atau divisi dalam perusahaan tetapi di luar sistem yang dikembangkan. Kemudian ada data flow atau arus data, digunakan untuk menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem ataupun hasil dari proses sistem. Arus data sebaiknya diberi nama yang jelas dan mempunyai arti. Kemudian ada proses, digunakan untuk menunjukkan kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang keluar dari proses. Suatu proses harus menerima arus data dan menghasilkan arus data. Lanjut ada data store. Data store adalah file yang menyimpan data atau informasi untuk digunakan kemudian. Dengan kata lain, data store adalah database. Biasanya data store berupa tabel sehingga lebih mudah diolah. Setiap data store harus terhubung dengan setidaknya satu input, satu output, seperti dikutip dari Visual Paradigma. Data store digambarkan dengan simbol 2 garis sejajar, menurut Sutanti, tahun 2020. Berikut ada simbol-simbol dari data flow diagram. Pertama ada kesatuan luar, kemudian ada proses, kemudian ada penyimpanan data atau data store tadi, yang terakhir ada aliran data. Kemudian fungsi DFD secara terperinci antara lain, DFD merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan professional system dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data baik secara komputerisasi maupun manual.
Kemudian kedua ada DFD, merupakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data yang dimanipulasi oleh sebuah sistem. Dengan kata lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Yang ketiga ada DFD, merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa maupun rancangan sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Perbedaan DFD dengan diagram konteks. Untuk mengetahui perbedaan keduanya, kita perlu mengetahui apa itu diagram konteks. Diagram konteks atau konteks diagram merupakan diagram yang menggambarkan ruang lingkup suatu sistem secara menyeluruh dan lengkap. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa diagram konteks menjadi bagian tertinggi dalam DFD. Maka dari itu, pemodelan DFD diawali dengan pembuatan diagram konteks. Sedangkan DFD menggambarkan sistem yang lebih terperinci hingga bagian terkecil, seperti fitur dalam setiap bagian yang dimiliki oleh sistem. Baik DFD maupun diagram konteks memakai jenis dan bentuk simbol yang sama, hanya saja ada perbedaan aturan mengenai pemodelan DFD dan diagram konteks. Pada diagram konteks hanya diperbolehkan satu simbol proses saja, berbeda dengan DFD yang boleh memakai lebih dari satu simbol proses. Kemudian ada cara membuat DFD. Pertama kita harus mengidentifikasi semua kesatuan luar yang akan terlibat pada sistem. 2. Jika sudah diidentifikasi seluruh input dan output yang terlibat dengan kesatuan luarnya. 3. Langkah berikutnya adalah menggambar diagram konteks. Alurnya yaitu 1. Menentukan nama mesin, 2. Menentukan batasan sistem, 3. Menentukan terminator apa saja yang ada pada sistem, 4. Menentukan apa saja yang diberikan atau diterima entitas eksternal dari maupun sistem, dan yang kelima menggambarkan diagram konteks. Kemudian langkah selanjutnya 4. Setelah diagram konteks selesai dibuat, selanjutnya kita perlu menggambar bagian berjenjang dari seluruh proses yang ada pada sistem. Kemudian yang kelima, menggambar DFD untuk overview diagram. Tahap ini juga bisa disebut dengan diagram level 0. Langkahnya antara lain 1. Menentukan proses utama pada sistem, 2. Menentukan apa yang diberikan atau diterima setiap proses ataupun dari sistem. Kemudian jika perlu memunculkan data store yang dijadikan sebagai sumber ataupun tujuan alur data, kemudian hindari perpotongan arus data, dan terakhir cantumkan nomor pada proses utama. Tahap terakhir pada pembuatan DFD yaitu menggambar DFD untuk level-level yang lebih lanjut. Syarat pembuatan DFD. Yang pertama, pemberian nama untuk tiap komponen DFD. 2. Pemberian nomor pada komponen proses. 3. Penggambaran DFD sesering mungkin agar enak dilihat. 4. Penggambaran DFD yang rumit. 5. Pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Berikut ada jenis data flow diagram, ada DFD level 0, kemudian ada DFD level 1, lanjut ada DFD level 2. DFD level 2 dapat dibagi lagi ke dalam DFD level 3. Proses DFD nantinya akan berhenti hingga cukup mendetail. Perbedaan DFD level 0 dan level 1 antara lain, DFD level 0 hanya terbatas pada penggambaran sistem secara umum saja. Kemudian untuk DFD level 1 sebaliknya. Yang kedua, DFD level 0 hanya terbatas pada penjelasan aliran data dari input hingga ke output saja. Untuk DFD 1 sebaliknya. Bentuk-bentuk DFD antara lain 1 ada diagram alur data fisik, kemudian ada diagram alur data logika. Berikut adalah gambarnya. Kemudian ada aturan pembuatan DFD, jumlah input output, kemudian harus diperhatikan hubungan data store-nya. 3. Ada data store harus diproses. 4. Posisi proses. Untuk posisi proses ini setiap proses yang terdapat DFD harus menjalani proses lainnya atau tersimpan di data store. Berikut yang dapat saya jelaskan terkait modul 2 data flow diagram ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya untuk proses pembuatan data flow diagramnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Yonas Krisnanda, NPM 20157, akan melanjutkan penjelasan dari partner saya, rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai software, pengerjaan software. Jadi langsung cekidot ke studi kasus.
Di sini ada sebuah agen penjual pulsa sedang membangun sistem database untuk data penjualan pulsa, di mana pulsa dijual kepada pelanggan dan daftar pembelian dilayani oleh pegawai, sedangkan pelanggan melakukan transaksi penyewaan menghasilkan nota. Buatlah sistem informasi manajemen penjualan pulsa dalam bentuk DFD, yaitu Data Flow Diagram. Jadi ini sudah saya buat. Saya akan langsung kasih tahu. Pertama-tama kita buka Power Designer-nya. Nah, kita open. Di sini saya juga dibantu. Saya sudah foto agar tidak bingung. Kita tunggu. Nah, di sini kita langsung ke create model. Nah, di sini informasi data flow diagram. Ini boleh dinamai bebas ya model name-nya. Oke. Nah, udah jadi. Kemudian kita perbesar aja. Nah, jadi pertama-tama kita buat dulu ini entitasnya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Setelah itu kita ganti itu penamaannya. Di sini pembeli, pembeli. Di sini apa penjual. Ini disesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Di sini penjualan pulsa, kemudian di sini bentuk pulsa. Di sini bukti transaksinya. Nah, ini terjadi untuk entitasnya dulu. Setelah itu lanjut kita membuat relasi timbal baliknya. Kita tambah dulu proses di sini di tengah. Nah, ini dinamai dulu. Di sini kita namai sistem informasi penjualan pulsa. Nah, sudah dipasin dulu. Ini juga bisa dilebarin biar enak. Nah, biar luas. Setelah itu baru kita ke flow research ini. Setelah itu kita klik ini dulu untuk ganti. Nah, di sini ini kita ganti, kita tambahkan untuk kata-katanya. Jadi untuk pulsa ke sistem informasinya ini kita namakan data pulsa yang dijual. Ini menyesuaikan studi kasus saja. Nah, kan tidak muncul. Kita klik kanan, format, konten, name, oke. Nah, muncul. Ini bisa disesuaikan aja. Nah, itu kita kembali data penjualan. Nah, kemudian masuk ke penjualnya, penjual ke simulasi, itu namanya penjual, data laporan, jumlah penjualan. Nah, di sini kemudian sistem penjualnya ya.
lanjut ke bukti nasib bukti laporan gimana hasil penjualan ini juga jelasnya data sistem transaksi yaitu data penjualan ini salah tadi sistem itu laporan transaksi nah beli itu beli sistem data bukti beli tunjukin pengakuan yang beli saja saat kita beli itu data. Nah, setelah sudah itu langsung kita klik di sini pada prosesnya, kita klik decompose proses. Nah, akan membesar seperti ini. Setelah itu kita open diagramnya. Ini sudah jadi timbal baliknya. Lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk pada tahap selanjutnya ini akan dibuat DFD level 0. Jadi hampir sama. Ini kita pindah dulu. Kemudian kita juga hampir sama seperti tadi. Turunin. Kita tambah proses di setiap ini, di antaranya. Nah, kita juga namai setiap prosesnya ini. Untuk di sini kita namai semua. Taruh digeser dulu. Data persedi pulsa. Oke. Pada DFD level 0 ini juga kita menambah storage. Ini kita tarik dulu, kita kasih flow atau research flow pulsa ke ini kanan. Kemudian nah, kemudian bawah ini bawah juga bisa tekan nah di sini buka atas. Setelah itu kita namai dulu saja di sini data intinya disesuaikan studi kasus masing-masing saja.
ini. Nah, ini saya akan bisa bawahnya. Kita bisa terus besar terus ke sini ini terus sama terus ini wah, karena kepotong tulisannya tadi. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan aja untuk ini kita bisa zoom juga. Waduh, terlalu kecil, jangan, nggak jadi. Ya, kita scroll aja, kita tambahin. Nah, ini data store atau bisa dibilang storage-nya kita nambahin, yaitu untuk penyimpanan ya. Di sini, terus di sini, di sini, terus di situ. Nah, kita juga namai di sini. Untuk yang pertama kita namai apa, file penjualan, file penjualan. Nah, yang kedua kita namai bukti transaksinya. Storage ini adalah penyimpanannya. Di sini kita kasih nama file nota. Nah, dan di sini di data storage 4 kita kasih nama file persediaan. Nah, tinggal kasih ini aja, kasih flow ya. Sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Sambil kita kasih nama. Bentar, ini agak jauhan, ini juga agak jauhan. Ini deketin. Nah, udah. Ini juga kita kasih nama. Nah, ini sama semua. Ini kita kasih nama disimpan, karena yang mana akan disimpan pada storage-nya sendiri. Nah, disimpan, ini juga disimpan. Format, content name. Oke. Nah, ini juga disimpan. Oke. Dimunculin. Ini juga disimpan. Yo, dimunculin yo. BIM salah, BIM jadi apa? Brak muncul. Ini sudah jadi ini. Nah, ini DFD level 0 yang mana terdapat storage atau penyimpanannya dari prosesnya sendiri. Jadi kita tinggal buat untuk DFD level 1-nya. Karena di sini yang terakhir yaitu membuat DFD level 1 untuk setiap storage-nya sendiri. Nah, di sini kita decompose semua. Kita decompose setiap prosesnya. Nah, setelah kita decompose semua prosesnya, ini ada yang nggak apa-apa. Kita buka setiap prosesnya. Semisal ini ya, penjualan pulsa. Kita open lagi, open diagram. Nah, dimana di sini ada pembeli dan juga pulsa tadi. Nah,
Ini saya kasih contoh untuk storage file penjualan saja di proses yang penjualan pulsa tadi, karena ini nanti semua sama saja. Ini saya kasih contoh ini tadi. Ini kita kasih proses sama saja, kemudian kita kasih nama. Untuk di sini kita kasih nama rekap penjualan pulsa. Nah, kita juga kasih bukan hampir sama, tetapi sama ya, sama seperti yang tadi. Ntar ini saya besarin biar enak. Nah, kasih lagi, ini ke kanan, ini ke bawah, ya sama saja. Terus kasih nama, oh ini juga ke atas, jangan lupa. Nah, ini kasih nama, disimpan, yuk, oke. Nah, kayak gini tulisannya kita bisa, nah biar kelihatan dibesarkan. Di sini data pulsa yang dibesar sama dimunculkan BIM salah BIM. Oke, muncul ini ke kanan, namanya konfirmasi data pulsa yang dibeli. Dimunculkan. Nah, ini ke kanan, konfirmasi data pulsa yang dibeli. Kemudian ini yang ke kiri, ini juga bisa kita atur untuk flow-nya sendiri. Nah, bisa dikasih, kita bisa atur sendiri biar rapi ya. Kemudian yang ini validasi ketersediaan pulsa yang dikebawain aja biar rapi. Nah, mantep gak? Ini dikebawain aja. Ntar. Nah, ke atas sini. Mantap. Nah, ini kurang lebih seperti, oh ya lupa belum tak munculin ini tadi sudah belum tak munculkan. Nah, jadi ini sudah jadi DFD level 1 untuk file penjualan. Nah, yang lain tinggal samakan saja seperti ini untuk yang file storage, yang bukti transaksi atau prosesnya yang penyerahan transaksi tadi dan lain sebagainya. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf, Mak Aci.